Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast Manti. Jumpa lagi bersama saya dengan Gusti Marina. Selama 30 menit ke depan kita akan bincang-bincang. Tema kali ini mengenai bully. Nah, di samping saya, di sebelah kanan saya ini kita kedatangan tamu seorang mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu yang akan berbincang santai dengan kepala sekolah tercinta kita, Bapak Dr. Haji Rustiono MPD. Kepada tamu di sebelah saya, kepada siapa namanya? Di Fatma, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan bincang-bincang santai kita. Baik, terima kasih Bu. Izin memperkenalkan diri. Ya, silakan. Di sini saya Fatma Wardah, berasal dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu. Tujuan Fatma ke sini untuk tadi membicarakan masalah bullying, terkait bully ya. Bapak kepala sekolah tercinta kita, Baik, siap. boleh menyapa audiens kita? Oke, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk Mbak Wardah ya tadi ya. Sebuah kehormatan bahwa pada momen kali ini kita akan membicarakan tentang peran guru pendidikan agama Islam ya, dalam rangka mencegah bully atau perundungan yang ada di sekolah. Di sekolah, khususnya di SMA 3. Ini merupakan sebuah tayangan perdana. Iya. Ya, dan Untuk kemudian nanti kita. keterangan isi ataupun data yang barangkali mungkin nanti direkam oleh Mbak Farda akan dijadikan sebagai penelitian. Iya. Oke, siap. Oke, silahkan Mbak Wardah. Kalau ini kalau sudah siap, boleh kita mulai bincang-bincangnya. Oke. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan dan kehormatannya untuk masuk podcast ini. Iya. Biasa ya. Baik, langsung ke pertanyaannya aja Bapak. Boleh, siap. Oke, Fatma ambil poin-poin pentingnya aja dari pertanyaannya. Mungkin dijelaskan terlebih dahulu bully itu apa, kemudian nanti kenapa mengambil sampel guru pendidikan agama Islam di SMA 3 khususnya, terus kenapa lebih fokusnya ke SMA, kenapa tidak guru PAI yang lain, entah itu guru PAI SMP atau SD. Nah, kenapa lebih fokusnya ke SMA kalau boleh tahu? Karena kan kita sebelum bertanya lebih jauh ada perkenalan dulu, latar belakang. Ya kan kalau dalam suatu penelitian dia ada latar belakang kenapa mengambil sekolah menengah atas khusus dari sini SMA Negeri 3 untuk dijadikan sampel penelitian bully ini. Ya. Oke, baik. Kenapa Fatma lebih memfokuskan ke SMA ini dan apa bullying itu? Kan kalau bullying kan sering terjadi di SMA ya. Apalagi SMP itu juga mungkin masih sering. Tapi kenapa Fatma ngambil lebih fokus ke SMA 3 ini? Entah Fatma mungkin melihat permasalahan itu ada di sini. Permasalahannya ada di sini dan Fatma juga lebih kenal sama sekolah ini. Iya, karena lebih tepat ke sini karena sempat magang di sini. Sempat magang jadi sempat melihat mungkin bagaimana anak-anak cara berbicara dengan teman, komunikasinya dengan teman. Nah, dari itu mungkin tertarik untuk mengadakan penelitian ini dan akhirnya jadilah satu judul tentang bully ini. Ya, boleh dilanjutkan? Iya, boleh langsung pertanyaan. Pertanyaannya Bapak ya. Ya. Apa kriteria dan upaya pengawasan yang dilakukan oleh Bapak selaku kepala sekolah untuk mengevaluasi konsistensi guru pendidikan agama Islam menjalankan perannya sebagai sebuah teladan atau sahabat dan konselor bagi peserta didik? Ya, baik. Jadi guru pendidikan agama Islam yang merupakan juga salah satu dari 16 mata pelajaran yang ada di SMA Negeri 3 ini memang secara khusus karena memang guru-guru pendidikan agama Islam juga orientasi dari keluaran ilmu itu adalah pada adab, tingkah laku, moral, dan kemudian juga ibadah dan sebagainya. Maka tentu perannya dalam rangka pencegahan bully yang ada di sekolah ini mungkin juga lebih besar. Jadi dalam mengevaluasi guru PAI terutama ya sebagai uswatun hasanah ya, karena saya selalu mengingatkan bahwa guru itu adalah hakikatnya pelayan dan peneladan.
Ya, maka dari itu beberapa kriteria yang mungkin bisa kita lihat adalah konsistensi mereka saat ia berkata-kata dengan tingkah lakunya, ya, karena tentu tidak hanya guru pendidikan agama Islam. Jadi saya selalu mengarahkan bahwa guru-guru bahkan matematika, fisika dan sebagainya, untuk apa Anda bicara tentang moralitas kalau misalkan Anda tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak. Ingat bahwa keteladanan itu lebih baik dari seribu nasihat. Kemudian kita juga bisa kita lihat kriterianya adalah keadilan pada semua siswa. Jadi tidak ada diskriminasi kepada siswa. Terkadang ada beberapa siswa, barangkali mungkin ada isinya 36 atau 39 siswa, tentu beraneka ragam, bervariasi, ya, menunjuk atau memperhatikan anak-anak yang cerdas itu juga merupakan sebuah bentuk diskriminasi dan bisa jadi menjadi bully bagi siswa-siswa yang memang keinginannya untuk maju tinggi, tapi terkadang dia introvert atau apa bahasanya, rendah diri dan sebagainya, ya. Dan kemudian juga guru-guru tidak, walaupun semua apa yang dia sampaikan itu melalui kata-kata, tapi juga dia harus belajar menjadi pendengar yang baik, ya. Jadi kita harus dengarkan anak-anak kita ini, dan kemudian nanti juga barangkali mungkin baru bisa mengintegrasikan. Jadi kan memang pendidikan bully, ya, perundungan itu memang mestinya kan harus diintegrasikan kepada seluruh guru, ya, guru baik, guru PKN, guru bahkan matematika sekalipun, itu ada beberapa materi-materi yang bisa diintegrasikan dengan kasus-kasus anti bully. Kemudian setelah itu pengawasannya bisa kita lakukan melalui misalnya supervisi kelas, kemudian masukan dari teman-teman, ya, kan kita kan sering gitu ada teman-teman yang memberi laporan dan sebagainya itu, makanya kita harus juga, kepala sekolah juga harus menjadi pendengar yang baik, ya kan, kayak gitu. Dan tentu tidak ember, ya, karena kita juga tidak boleh menerima laporan ataupun bahasanya itu aduan dan sebagainya tidak tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Dan yang lebih penting, saya sering menggunakan angket, saya menggunakan Google Form yang kemudian saya sebarkan kepada siswa. Ini yang terkadang sangat bagus banget. Jadi saya tabiat, perilaku atau adab guru itu bisa, paling tidak kita lihat, ya, dari kegiatan-kegiatan seperti itu, ya. Karena angket lebih jujur, ya, Pak, ya, ya daripada wawancara seperti ini. Ya, ya, jadi berarti Bapak sering menyebar angket biar lebih spesifik, ya, Bapak? Betul, ya, dari keseluruhan. Bahkan saya terkadang saya suruh milih guru-guru yang disenangi, ya. Tapi saya tidak pernah memilih siswa itu guru-guru yang tidak kamu senangi. Guru-guru yang kamu senangi, gitu. Jadi luar biasa sekali, ya, di SMA Negeri 3 ini, bahwa untuk bully itu bukan hanya fokus kepada guru pendidikan agama Islam saja atau guru PAI saja, tapi diintegrasikan ke seluruh guru mata pelajaran. Ada 16 mata pelajaran yang ada di SMA Negeri 3 ini, dan Bapak Kepala Sekolah mengharapkan bahwa seluruh guru itu bisa menerapkan materi yang ada, dikaitkan dengan kalau bisa contoh-contoh yang terkait dengan perilaku bully, karena sekarang ini luar biasa, ya, kita dengar tentang bully ini, baik itu bully yang sifatnya kecil ataupun bully yang lingkupnya sudah besar. Ya. Terus juga ditambah hal yang lain itu mungkin guru harus kita tempatkan, atau guru harus kita posisikan sebagai figur yang aman bagi siswa, pelindung bagi siswanya. Jadi jangan sampai nanti kalau lapor sama Bu Gusti, paling-paling juga tidak akan diurusin. Enggak seperti itu. Dan kemudian saya pun juga di beberapa tempat itu saya nyebar barcode, ya, barcode yang disorot kayak gitu langsung. Itu langsung ke nomor saya. Jadi dengan begitu saya sudah menggunakan beberapa cara ini di beberapa tempat. Makanya sebenarnya kita itu sebelumnya ada pemetaan dulu, kita buat pemetaan dulu. Jadi kelas
Iya, banyak. Jadi sebelum kita memanfaatkan guru apapun dalam rangka membuat siswa itu menjadi aman belajar di SMA Negeri 3 itu kita ada pemetaan dulu. Oh, kelas-kelas yang itu misalkan rawan bully dan sebagainya. Iya. Jangan salah, saya pernah menemukan bully yang dilakukan di SD, ya kan? Dan kemudian saya temukan di sekolah ini. Bagaimana anak itu bisa secara terbuka ya bisa menyampaikan itu. Dan kemudian dari beberapa angket yang saya temukan itu, yang saya ini kan jawabannya ya dia pernah berterima kasih kepada kepala sekolah. Dia nggak tahu bahwa angket itu adalah saya yang membuat kan. Jadi berterima kasih kepada kepala sekolah sekarang. Setiap ada bully langsung ditangani dengan segera. Karena di sini pun makanya juga banyak sebelum kita memanfaatkan guru itu banyak langkah-langkah yang kita ambil duluan gitu kan. Seperti kita membuat regulasinya dulu. Di sini kalau misalnya di SMA Negeri 3, kalau misalnya pelanggaran itu kita bagi menjadi dua dulu. Pelanggaran biasa ya, pelanggaran biasa. Nanti pelanggaran biasa nanti ya terus kemudian ada ringan, ada sedang, ada berat. Dan kemudian pelanggaran sifatnya bully. Kalau pelanggaran sifatnya bully, penanganannya langsung kepada kepala sekolah gitu. Dan itu termasuk kategori berat. Ya, kan karena gitu. itu pelanggaran. Ya. Terus juga di SMA 3 ini di masing-masing kelas sudah ada tadi Bapak cerita ada barcode. Ya. Jadi siswa begitu mendapatkan kasus bully, entah itu dia korban ataupun pelaku ataupun saksi, dia bisa langsung scan barcode dan nanti langsung bisa berkomunikasi lewat barcode itu dan langsung terhubung ke handphone Bapak, kepala sekolah. Itu yang ada di SMA 3. Masya Allah sekali ya Bapak ya. Iya. Lanjut Pak. Oke. Bagaimana sekolah memastikan bahwasan guru pendidikan agama Islam tadi merancang strategi pengajaran yang proaktif, terstruktur dan adaptif. Sepertinya itu misalnya kayak strategi pengajarannya itu berdasarkan konteks kelas atau usia siswanya untuk mencegah bullying tadi terjadi kepada siswa. Iya. Ya, yang pertama bahwa zero toleran terhadap diskriminasi dan bully, itu yang pertama. Jadi tidak ada apa bahasanya itu, toleransi terhadap diskriminasi dan bully. Jangan salah bahwa ada beberapa tindakan diskriminasi itu juga bisa menyebabkan bully dan kemudian itu kadang-kadang dilakukan oleh sekolah, oleh guru atau bahkan oleh kepala sekolah atau mungkin saya dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi dan kasus-kasus saya dalam hal ini menjadi kepala sekolah karena saya open banget sama anak-anak itu banyak yang lapor dan bahkan ada beberapa itu seluruh siswa itu udah tanda tangan semua ini dan untuk membuat petisi agar mengganti guru dan sebagainya, tapi saya bisa menyelesaikan guru yang bersangkutan tidak sadar bahwa dia dibuatkan petisi dan saya tetap bisa mempertahankan guru itu dan kemudian siswa juga bisa belajar dengan nyaman. Artinya apa? Bahwa anak dalam hal ini bisa aja merasa terdiskriminasi ataupun terbuli yang dilakukan oleh guru, dan guru terkadang tidak menyadari itu, bisa jadi ya, karena untuk menjaga kewibawaan guru kadang-kadang itu tahu misalkan ini ada tugas merangkum 3 bab misalkan, kemudian besok dikumpul misalkan, kan ada itu kadang-kadang itu tidak menyadari bahwa tapi bagi siswa itu sangat tidak membuat nyaman ya. Di satu sisi dia harus mempertahankan kepatuhannya terhadap guru, di sisi lain dia juga bagaimana cara menginikan ya. Jadi yang pertama memang sekolah dalam hal ini harus nol toleransi terhadap diskriminasi dan bullying. Ya, kemudian setiap untuk memastikan bahwa sekolah ya mengenai konflik siswa dan siswa harus mendapatkan kepercayaan penuh ya. Jadi bully itu adalah sebuah hal yang mungkin bagi orang lain itu biasa, tapi bagi orang yang korban itu tidak biasa. Itulah dan kemudian kalau itu dilakukan berulang-ulang dan membuat tidak nyaman, itulah yang disebut dengan bully. Jadi terkadang gendut padahal dia memang gendut misalnya ya gendut padahal dia memang gendut dan mungkin tujuan dia manggil itu dia hanya bercanda dan sebagainya. Tapi karena itu disaksikan orang banyak dan sering dilakukan, dia malu dan sebagainya ya.
Intinya bahwa yang bahwa pelaku bully dalam hal ini, korban ya, maksud saya korban bully dalam hal ini, dia harus mendapatkan kepastian bahwa dia akan diurusi, akan ditangani. Jadi terkadang bully itu ada dan kemudian tidak terlihat karena korban tidak berani melapor. Yang pertama, bisa jadi dia semakin terancam oleh pelaku. Yang kedua, kalau dia melapor juga tidak akan mendapatkan penanganan khusus. Maka dari itu setiap konflik itu harus selalu ditangani dan mendapatkan kepastian bahwa harus selesai. Karena ya memang ada beberapa anak itu yang manipulatif ya, tetapi saya rasa nanti kita kan bisa ya membedakan ini memang benar-benar korban bully, oh ini memang manipulatif dan sebagainya. Tapi memang hakikatnya apapun kelemahan yang ada pada korban bully, kita harus ada di belakangnya dulu, kita inginkan dulu agar dia disampaikan ya. Jadi pada beberapa kasus alhamdulillah di sini memang langsung, karena bully itu adalah sebuah perkara yang ringan tapi sebenarnya sangat berat karena dampaknya ke psikolog bagi siswa, dan kemudian bagi pelaku juga berbahaya karena nanti akan menimbulkan korban-korban yang lain kalau misalkan nggak segera kita ya, saya pernah mengembalikan ke orang tua menjelang ujian kelas 12. Nasional kelas 12 kemarin itu karena juga 2 bulan menjelang ujian. Iya, dan ternyata ya kayak gitu. Jadi intinya konsisten, Ya. kemudian begitu ada kasus langsung diselesaikan. Betul. Iya. Dari cerita Bapak kepala sekolah, saya indikan bahwa begitu ada kasus langsung diselesaikan, dan juga penyelesaian kasus itu konsisten sampai ke akar-akarnya ya Pak ya, sampai ke akar-akarnya agar kejadian serupa tidak terulang kembali dengan pelaku dan korban yang sama. Jadi kalau di SMA 3 ini karena bully kita tempatkan sebagai sebuah masalah besar di sekolah ini, maka begitu pentingnya kalau ada masalah bully tidak seperti bolos atau barangkali mungkin alpa terus. Kalau itu bisa ditangani dulu wali kelas, kesiswaan, BK. Ada tingkatan-tingkatannya. Kalau bully tidak begitu. Langsung ke kepala sekolah. Dengar, lapor ke BK wajib meneruskan ke kepala sekolah langsung. Kepala sekolah wajib. Jadi tidak diperbolehkan melakukan penanganan sendiri. Oh sudah selesai Pak kasus, nggak bisa. Iya. Walaupun sudah selesai, saya harus tahu kan itu. Gitu. Berarti langsung ke BK, langsung ke Kapsek, langsung diurus. Iya, bahkan kalau dia lapor ke Kapsek, ya saya urusi, dan kemudian paling-paling saya minta konseling wali kelas sama kesiswaan untuk hadir. Jadi saya memang tidak mengizinkan bully itu udah selesai Pak, misalkan di tingkat BK, atau udah selesai Pak di tingkat guru misalkan, paling tidak gitu, karena saya menjaga konsistensi dan kemudian keamanan. Makanya itu sebuah tagline misalkan SMA 3 ini adalah tempat belajar yang aman, nyaman dan bermartabat. Itu adalah kita jaga gitu. Jangan sampai anak terdiskriminasi, terancam dan kayak gitu. Sehingga mereka tidak nyaman buat sekolah. Iya, betul. Ya. Next, boleh silakan. Apakah di sekolah ini, di SMA 3 ini punya program non kulikuler atau kegiatan sekolah misalnya itu seperti program mentoring sebaya, kayak terus kegiatan keagamaan mingguan seperti yang biasanya kan setiap Jumat sini kan ada kan yang datangin Ustadz itu. Nah terus yang secara terperinci diterapkan untuk menanamkan karakter spesifik anti bullying seperti empati, mengontrol diri dan tanggung jawab sosial, dan bagaimana evaluasi dari programnya jika ada. Ya, betul. Jadi seperti juga sekolah lain ya, barangkali mungkin untuk SMA 3 barangkali mungkin lebih detail dalam hal ini. Itu mentoring sebaya itu adalah sebuah program yang bagus, dan jadi begini. Jadi konsepnya begini. Misalkan 10A itu diberikan angket, katakanlah siapa teman yang kamu sukai, teman yang kamu sukai. Dengan begitu dia komunitas itu akan memberikan kepercayaan kepada anak yang ditunjuk itu. Kalau misalkan anak yang ditunjuk itu dari 36 siswa ada lebih dari 50%, berarti ini bisa dijadikan sebagai model.
model. Jadi dia bisa anak yang dipilih oleh lebih dari 50% siswa di dalam kelasnya sebagai apa namanya teman yang bagus gitu loh. Itu bisa dijadikan sebagai itu tadi mentor bagi teman-temannya ya. Dan nanti kalau ada peristiwa yang membuat orang lain atau teman-temannya itu tidak nyaman gitu, jadi anak ini itulah yang ini. Makanya ada pemetaan dulu sebelum ini dibully itu ada pemetaan. Makanya saya membuat buku kecil tentang apa namanya itu penanganan dan pencegahan dan penanganan bully di sekolah, kayak gitu. Jadi dari itu kalau misalnya dia hanya barcode ya, aja, dia tidak memberi keterangan apa-apa, tapi kami sudah tahu bahwa ini nomornya si Edo, nah ini memang ini korban bully, jadi berarti dia tidak nyaman, dia terancam, walaupun dia tidak memberikan pesan apapun, ya hanya karena kan teks terus kemudian dikirimkan, dia kan nggak ada pesan apa-apa, kan berarti anak ini dalam posisi tidak aman, tidak nyaman kan itu. Jadi bisa ini. Itu karena apa? Karena kita ada pemetaan yang ada. Jadi apa orang-orang yang memang pernah atau bahkan itu pernah mengalami ya bagi korban bully itu masuk kategori itu. Iya, jadi pada kasus-kasus saya yang di tempat yang lama itu ya ada dia tidak nyaman dengan siswa, kemudian kawannya kan, karena anak tidak ditegur, memang kan inklusi, bully itu sebenarnya kan inklusi, kan, gitu. Anak tidak ditegur itu bisa jadi dia merasa terbuli, jadi memang asik dan unik, gitu. Makanya saya pernah juga di kasus lama itu, kemudian dia tidak negur, katanya tidak ini dan sebagainya. Terus dia nggak mau masuk ke kelas. Kamu sekarang ada di mana? Saya ada di dalam WC kan itu. Dia ngomong dengan saya. Akhirnya saya panggil BK, tolong temui itu, Bapak tidak bisa keluar, saya masih rapat ya di ini, dan kemudian amankan dulu, jangan disuruh pulang. Dan itu sampai saya pulang, saya kembali ke sekolah. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian program-program di sini ya banyak banget, Jumat karakter. Ini ada lemari peduli, itu juga salah satu mengasah keterampilan sosial. Dan kemudian itu juga bagaimana kalau misalkan anak-anak yang tidak bisa beli sepatu misalnya, ya, tidak beli sepatunya sampai mangkak-mangkak seperti itu kan. Makanya di sini ada sepatu itu. Panggil kemudian ambil. Kalau misalkan nggak cukup kita ini kan baju dan sebagainya itu lemari peduli itu adalah juga sebuah bentuk manifestasi dari di samping mengasah keterampilan sosial juga untuk berbagi anak-anak, dan kemudian juga anti bully, karena anak-anak yang mohon maaf ya secara ekonomi itu tidak beruntung untuk dan tidak mampu untuk beli baju dan sebagainya itu bisa terkorupsi ya. Jadi saya rasa mungkin masih banyak ya. Contoh kepada anak selain berempati, kemudian juga memiliki rasa sosial yang tinggi, terus juga untuk menghindari bully, karena tidak semua anak-anak SMA 3 ini yang dalam kategori mampu, kan ada beberapa yang kurang mampu. Jadi mencegah mereka dibully teman karena misalnya sepatunya agak kurang berkenan atau bajunya. Nah, mereka bisa mengambil di sini. Dan yang mengisi lemari peduli ini pun dari siswa, dari donatur, dari guru-guru, semua pihak boleh. Itu yang lemari peduli yang ada di depan. Jadi luar biasa sekali, kalau menurut saya luar biasa sekali apa yang ada di SMA Negeri 3 ini. Yang sekolah lain belum melakukan, kita sudah ada. Kita sudah lakukan dan kita sudah mulai lebih dahulu. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau saya tambahkan tadi ya, apa karakter yang apa ya, atau kebiasaan ini kan bisa juga dari saat sapa pagi ya, sapa pagi terlewat tadi. Itu banyak kan, itu banyak. Kemudian kegiatan keagamaan rutin, dan saya juga sedang menjajaki, nanti saya akan kerjasama dengan apa ya, tokoh-tokoh agama. Jadi anak-anak yang saya skorsing itu nanti akan saya bawa ke masjid. Dibina di masjid. Iya, dibawa ke masjid. Jadi itu juga salah satu upaya untuk meningkatkan pendidikan karakter yang nanti notabene juga akan, kalau anak-anak nyaman di kelas maka tentu perundungan dan sebagainya itu tidak akan ada. Tidak akan terjadi lagi, betul. Itu.
Ya, ya, Pak, satu pertanyaan Iya, terakhir. boleh. boleh. Ya. Bagaimana strategi sekolah agar nilai-nilai karakter ini seperti larangan merendahkan sesama muslim maupun non muslim, di sini kan ada non muslim juga kan Pak? Iya. Nah, tidak hanya dipahami secara teori oleh siswa, namun juga benar-benar dipahami dan diterapkan dalam perilaku mereka sehari-hari dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, Pak. Iya, ya. Jadi strategi sekolah agar nilai karakter ya itu Terapkan ke siswa. iya. Jadi kita bisa melakukannya dengan cara internalisasi nilai-nilai agama itu sebagai sebuah perilaku harian, walaupun barangkali mungkin konsep dan desainnya itu masih rasanya masih karena kalau seperti juga perintah Nabi itu, kalau bilang anakmu nggak sholat, pukullah kan itu. Pukullah. Jadi kemudian kalau misalkan kamu hal yang sama juga bisa dilakukan, contohnya misalkan kamu anakmu puasa dan kemudian bisa dipukul, kemudian kamu bisa beri hadiah, hal yang seperti ya mungkin anak tidak sholat takut karena dipukul, anak puasa karena ingin bahagia, dan itu hal yang lumrah, karena nanti mereka akan sebuah siklus itu dia akan pada posisinya suatu saat. Jadi suatu saat dia akan hilang. Kenapa kamu sholat? Apa karena kamu takut dipukul? Lama-lama dia enggak, karena ini sholat adalah sebuah kebutuhan, puasa pun juga kebutuhan dan sebagainya kayak gitu. Maka aturan-aturan ataupun perilaku nyata yang ada dalam agama itu diupayakan untuk dilakukan dalam di perilaku sehari-hari. Jadi seperti juga misalkan yang ke masjid itu mungkin absen, mungkin dan sebagainya, itu hal yang normal saja, hal yang normal. Mungkin bagi sekolah-sekolah yang barangkali nilai religiusitasnya sudah tinggi, barangkali ini ditertawakan atau senyum dan lain itu tidak masalah, karena kita memang pada tingkat seperti itu. Kemudian juga yang utama itu keteladanan, karena siswa itu adalah anak, ya. Kita banyak ada ungkapan bahwa memang benar anakmu itu adalah bukan pendengar yang baik, tapi dia adalah penyontoh yang tidak pernah salah. Jadi dia memang kalau dinasihati payah, dinasihati parah, susah, tapi dia ternyata tidak pernah keliru, ya. Itulah cerminan dari ini, ya. Kalau orang tuanya Jawa, ibunya Jawa, dia anaknya kan berbahasa Jawa kan, Iya. yang itu sama. Kalau kaur ibunya, bapaknya kaur itu pasti dia nggak akan pakai kromo inggil kan, enggak kan. Jadi kayak gitu, makanya faktor keteladanan itu adalah hal yang utama, dan kemudian di sini juga kita utamakan adab itu di atas segala-galanya. Maksudnya adab itu di atas ilmu lah bahasanya, kan kayak gitu. Jadi seperti itu, ya. Dan mungkin guru-guru kalau menginginkan untuk mengajak merefleksi diri dan sebagainya itu juga akan menjadi bagus. Tapi intinya memang seperti itu dan ya, kita. Karena memang guru itu sebagai contoh terbaik. Iya. Contoh dan teladan yang Oke. terbaik. Ya. Oke, baik. Luar biasa perbincangan Baik. kita di pagi hari ini ya. Tak terasa sudah sampai di penghujung acara podcast kita, Iya. podcast perdana. Iya. Ya, podcast perdana, podcast Manti. Iya, Ya. ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Wardah sudah datang ke sekolah kita, ke SMA Negeri 3 Bengkulu, untuk berbincang santai dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena meluangkan waktunya. Iya. Meluangkan waktunya, kan Bapak Kepala Sekolah kami ini sangat-sangat sibuk. Sangat-sangat Oke, sibuk, tapi iya. demi SMA 3, kemudian demi kelancaran semuanya, akhirnya dia menyiapkan waktu untuk mengisi podcast kita. Nah, bisa saya simpulkan bahwa untuk bully khususnya di SMA Negeri 3 Bengkulu ini itu sudah dilakukan penanganan yang sangat baik, yang sangat luar biasa sekali. Langsung terhubung ke kepala sekolah, dan juga di sini kepala sekolah berharap bahwa seluruh guru, seluruh jajaran yang ada di SMA Negeri 3 ini bisa memberikan contoh, bisa memberikan teladan yang baik. Karena apa? Karena guru atau orang tua yang ada di SMA Negeri 3 ini adalah contoh teladan yang baik bagi siswa, dan siswa adalah peniru ulung, peniru yang tidak pernah gagal, Jadi adab itu di atas segalanya, adab di atas ilmu.
Jadi adab terlebih dahulu baru ilmu. Nah, sehingga dari semua yang disampaikan tadi, kalau dijalankan semuanya, insya Allah bully yang ada di SMA Negeri 3 ini semakin sedikit dan diharapkan lama-kelamaan sudah hilang. Ya. Hilang Mbak ya, kalau bisa hilang dari bumi SMA Negeri 3 ini. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan di podcast Manti kali ini. Jangan lupa rekan-rekan semuanya yang sudah menyaksikan, jangan lupa like and subscribe di YouTube SMA Negeri 3 Kota Bengkulu. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.